Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 mata kuliah Geometri Analitik bersama saya Fitria Zana Kumala, di mana ini adalah bagian ketiga dari pertemuan ke-6 ini. Yang akan kita bahas masih tentang lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran, di mana secara spesifik pada bagian ketiga ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Kita perhatikan di sini terdapat sebuah lingkaran yang berpusat di titik O yang koordinatnya adalah 0,0 dan terdapat sebuah titik yaitu titik T yang berada di luar lingkaran. Titik T tersebut koordinatnya adalah x0, y0 dan lingkaran yang berpusat di 0,0 tersebut memiliki persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dari titik T ini akan dibuat garis-garis singgung pada lingkaran, di mana titik singgungnya adalah titik S1 dan titik S2. Titik S1 koordinatnya adalah X1, Y1, sementara titik S2 koordinatnya adalah X2, Y2. Sehingga di sini persamaan garis singgung yang melalui kedua buah titik tersebut adalah X1X ditambah dengan Y1Y sama dengan R kuadrat. Ini untuk garis singgung yang melalui titik S1, sementara untuk garis singgung yang melalui titik S2 persamaannya adalah X2 dikali X lalu ditambah dengan X2 dikali Y sama dengan R kuadrat. Selanjutnya kita sudah dapatkan bahwa garis singgung yang pertama yang melalui titik S1 yang koordinatnya adalah X1, Y1 adalah X1 dikali X ditambah dengan Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Dan untuk persamaan garis singgung yang kedua di sini yang melalui titik S2 yang koordinatnya adalah X2, Y2 adalah X2 kali X ditambah dengan Y2 dikalikan dengan Y sama dengan R kuadrat. Kita perhatikan di sini karena garis-garis singgung tersebut itu melalui titik T yang koordinatnya adalah X0, Y0, maka ketika kita substitusikan nilai absis dan ordinatnya pada persamaan garis singgungnya, itu akan menghasilkan pernyataan yang benar ya. Sehingga di sini kita tulis X1 dikali X, X-nya adalah absis dari titik T yaitu X0 ditambah dengan Y1 dikalikan dengan ordinat dari titik T yaitu Y0 sama dengan R kuadrat. Untuk yang kedua di sini kita substitusikan juga nilai X0 ke X ya pada persamaan garis singgung yang kedua. Berarti di sini kita dapatkan X2 dikalikan dengan X0 lalu ditambah dengan Y2 yang kita kalikan dengan ordinatnya ya. Jadi ordinat titik T kita substitusikan yaitu Y0 ini sama dengan R kuadrat. Selanjutnya kita perhatikan bahwa koordinat titik-titik S1 dan S2 tersebut akan memenuhi persamaan garis X0 dikali X ditambah dengan Y0 dikali Y sama dengan R kuadrat. Selanjutnya persamaan X0 dikali X ditambah Y0 dikali Y sama dengan R kuadrat tersebut merupakan persamaan garis yang melalui titik singgung dari garis-garis singgung yang melalui titik T yang koordinatnya adalah X0, Y0. Garis tersebut disebut sebagai garis kutub. Selanjutnya di sini dengan cara yang sama seperti sebelumnya, maka dapat diturunkan bahwa persamaan garis singgung pada lingkaran yang pusatnya adalah bukan di titik asal akan tapi di titik A, B yang persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat yang melalui titik X0, Y0 yang berada di luar lingkaran adalah sebagai berikut, yaitu di sini X0 dikurangi dengan A lalu dikalikan dengan X min A lalu ditambah dengan Y0 min B yang dikalikan dengan Y min B sama dengan R kuadrat. Selanjutnya kita lihat di sini contoh soal agar kita lebih mudah memahami persoalan ya. Jadi soalnya adalah tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran berikut.
Yang A, lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5 di titik P yang koordinatnya adalah 3, negatif 1. Dan yang kedua adalah di lingkaran yang persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 19 sama dengan 0 di titik Q yang koordinatnya adalah 1,6. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk yang pertama, misalkan garis yang melalui titik P yang koordinatnya adalah 3, negatif 1 ini menyinggung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5 itu di titik S1 yang koordinatnya adalah x1, y1. Maka persamaan garis singgung tersebut adalah x1 dikali x lalu ditambahkan dengan y1 dikali y sama dengan 5. Selanjutnya di sini garis singgung tersebut itu melalui titik P ya, tadi yang koordinatnya adalah 3, negatif 1. Sehingga otomatis di sini ketika kita substitusikan absis dan ordinat pada persamaan tersebut, maka akan berlaku di sini 3 dikalikan dengan x1 ini dikurangi dengan y1 ya, karena tadi y-nya adalah negatif 1 ya, ini sama dengan 5. Ini kita tulis sebagai persamaan yang kedua, dan dengan kata lain di sini ketika kita pindah y1 ini ke ruas kanan, maka akan kita dapatkan nilai y1 ya, ini sama dengan 3x1 dikurangi 5 ya. Jadi 5 kita pindah ke ruas kiri. Y1 sama dengan 3x1 min 5 ini kita notasikan dengan persamaan yang ketiga. Selanjutnya karena titik S1 tadi yang koordinatnya adalah x1, y1 tersebut terletak pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5, maka otomatis di sini akan berlaku x1 kuadrat ditambah dengan y1 kuadrat ini sama dengan 5. Ini kita namakan sebagai persamaan yang keempat, dan di sini kita perhatikan bahwa persamaan yang ketiga akan kita substitusikan ke persamaan yang keempat ya. Jadi di sini persamaan yang keempat kita tulis ulang, yaitu x1 kuadrat plus y1 kuadrat sama dengan 5. Lalu kita substitusikan nilai y1-nya ya pada persamaan ketiga. Y1 adalah sama dengan 3x1 min 5. Kita tulis di sini x1 kuadrat ditambah 3x1 min 5 dikuadratkan ini sama dengan 5. Ketika kita uraikan di sini x1 kuadrat ditambah dengan 3x1 dikuadratkan lalu dikurangi dengan 2 dikali 3x1 dikalikan dengan 5 lalu ditambah dengan negatif 5 kuadrat ya, berarti ditambah dengan 25. Ini sama dengan 5 ya. Jika kita uraikan lagi di sini x kuadrat ditambah dengan 3x1 dikuadratkan yaitu 9x1 kuadrat dikurangi dengan 2 kali 3 kali 5 ya, berarti 6 kali 5 yaitu 30 kali x1 ya. Lalu ditambah dengan 25, ini 5-nya di kanan pindah ke kiri ya, tadinya positif pindah ke kiri jadi negatif ya, sehingga di sini kita tulis negatif 5 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan lagi di sini x1 kuadrat ditambah 9x1 kuadrat itu hasilnya adalah 10x1 kuadrat. Lalu dikurangi dengan 30x1 lalu ditambah dengan 25 dikurangi 5 yaitu 20 ya, sama dengan 0. Kita bagi di sini ruas kiri dan kanannya dengan 10 ya, agar koefisien dari x1 kuadrat ini 1 ya, kita bagi dengan 10, maka hasilnya adalah x1 kuadrat dikurangi dengan 3x1 lalu ditambah dengan 2 sama dengan 0. Karena sudah kita dapatkan ya persamaan kuadrat, yaitu x1 kuadrat min 3x1 plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita bisa faktorkan persamaan kuadrat tersebut, sehingga di sini bisa kita tulis x1 min 2 dikalikan dengan x1 min 1 ya, ini sama dengan 0. Sehingga di sini x1 min 2-nya itu adalah sama dengan 0, sehingga x1-nya adalah sama dengan 2, atau di sini kemungkinan yang kedua x1-nya dikurangi dengan 1 ini sama dengan 0, maka x1-nya sama dengan 1. Kita perhatikan bahwa untuk x1 sama dengan 2, maka ketika kita substitusikan ke nilai y1, maka akan kita dapatkan y1 tadi sama dengan 3x1 min 5 ya, sehingga kita tinggal substitusi saja ya, 3 kali 2 dikurangi 5 ya, 3 kali 2 yaitu 6, 6 kurangi 5 hasilnya adalah 1.
Selanjutnya untuk X1 sama dengan 1, ini untuk kemungkinan yang kedua ya. Ini kita substitusikan juga ke persamaan Y1 sama dengan 3X1 min 5. Agar kita dapatkan nilai Y1, maka di sini tinggal kita tulis 3 kali 1 dikurangi 5 ya. 3 kali 1 yaitu 3, 3 kurangi 5 yaitu negatif 2. Kita dapatkan di sini ketika X1-nya sama dengan 2, maka nilai Y1-nya adalah 1. Dan untuk X1 sama dengan 1, maka di sini nilai Y1-nya adalah sama dengan negatif 2. Sehingga diperoleh di sini S1 yaitu titik singgungnya yang koordinatnya adalah X1, Y1 yaitu 2,1 ya. Dan di sini titik singgung yang kedua yaitu S2 yang koordinatnya adalah X2, Y2 yaitu 1, negatif 2. Kita akan substitusikan titik-titik singgung tersebut ke persamaan pertama sehingga akan kita dapatkan persamaan garis singgung pada lingkaran tersebut ya. Sehingga di sini kita tuliskan 2x ya, ini karena absisnya adalah 2, lalu ordinatnya adalah 1 ya. Sehingga di sini kita tulis 2 dikali x ditambah dengan 1 dikali y, berarti y sama dengan 5 ya. Dan untuk persamaan garis singgung yang kedua ya, kita substitusikan nilai absis dan ordinat pada titik S2 ya pada persamaan garis singgungnya. Berarti di sini kita dapatkan x dikurangi 2y sama dengan 5. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, di sini akan kita cari ya persamaan garis singgung yang dimaksud. Di sini soalnya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 19 sama dengan 0 ya. Seperti biasa kan kita jadikan bentuk kanonik tersebut ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Kita pindahkan negatif 19 ke ruas kanan. Tadinya negatif pindah ke kanan jadi positif. Lalu kita tambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien x dan y ya. Diingat-ingat kalau kita akan membentuk persamaan lingkaran ya dalam bentuk kuadrat sempurna, maka kita tambahkan ruas kirinya itu dengan kuadrat dari setengah koefisien x dan setengah dari koefisien y yang dikuadratkan. Kita lihat di sini x kuadrat, lalu kita tambahkan dengan 2x, lalu ditambahkan dengan kuadrat dari setengahnya 2 ya. Setengahnya 2 itu 1, ini 1 kuadrat ya. Lalu ditambahkan dengan y kuadrat, ini tetap ya. Lalu ditambah dengan setengah dari koefisien y yang dikuadratkan. Kita lihat di ruas kiri ini tidak ada variabel y, sehingga artinya 0 ya, tidak usah kita tambahkan. Lalu yang di ruas kanan ini karena di ruas kiri hanya ditambahkan dengan kuadrat dari 1 ya, maka ruas kanan pun ini kita tambahkan dengan kuadrat dari 1 ya agar tidak merubah nilai. Lalu selanjutnya kita sederhanakan di sini kuadrat dari 1 yaitu 1 ya. Kita tulis di sini 1 kuadrat yang di ruas kanan juga hasilnya adalah 1. Lalu kita sederhanakan ya. Jadi x kuadrat plus 2x plus 1 ini dapat kita tuliskan sebagai x plus 1 kuadrat. Ini y kuadrat ini tetap ya. Lalu di ruas kanan ini kita sederhanakan juga 19 plus 1 yaitu 20. Nah, kita misalkan garis yang melalui titik Q yang koordinatnya adalah 1,6 ini menyinggung lingkaran yang kita maksud ya, yaitu x plus 1 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 20 di sebuah titik ya. Misalkan titik yang kita ambil adalah titik S1 yang koordinatnya adalah x1, y1. Maka persamaan garis singgungnya adalah x1 plus 1 lalu dikalikan dengan x plus 1 ditambahkan dengan y1 dikali y, ini sama dengan 20. Kita misalkan ini adalah persamaan kelima ya. Lalu selanjutnya di sini garis singgung yang melalui titik Q yang koordinatnya adalah 1,6. Maka di sini pasti berlaku x1 ditambah dengan 1 dikalikan dengan x ditambah 1 ditambah y1 kali y sama dengan 20. Maka di sini ketika kita substitusikan ya nilai absis dan ordinat dari titik Q tersebut akan kita dapatkan x1 plus 1 dikalikan dengan x plus 1, berarti 1 plus 1 yaitu 2 ya. Lalu ditambahkan dengan y1 kali y, berarti di sini 6 kali y1 ya, karena y-nya adalah 6. Kita tulis di sini 6y1 berarti sama dengan 20 ya. Kita buka kurungnya di sini. X1 kali 2 yaitu 2x1, lalu 1 kali 2 yaitu 2 ditambah 6y1 ya sama dengan 20.
Kita bawa 2 ini ke ruas kanan ya agar berkumpul di sini konstantanya. Sehingga kita dapatkan di sini 2x1 plus 6y1 ini sama dengan 20 dikurangi 2 ya, karena di sini 2 ini pindah ke kanan, tadinya positif berubah jadi negatif ya. 20 dikurangi 2 hasilnya adalah 18. Kemudian kita sederhanakan lagi, ini kita bagi kedua ruasnya dengan 2 ya. Jadi 2x1 ditambah 6y1 sama dengan 18, ini dibagi 2, hasilnya adalah x1 ditambah 3y1 ini sama dengan 9. Kita lihat di sini, kita cari nilai x1-nya, maka 3y1-nya kita pindah ke kanan, berarti x1-nya adalah sama dengan 9 dikurangi 3y1. Ini kita namakan persamaan ke-6. Selanjutnya, karena titik S1 yang koordinatnya adalah S1, Y1 ini terletak pada lingkaran X plus 1 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20, maka otomatis ketika kita substitusikan ya, nilai absis dan ordinat pada titik S1 tersebut pasti akan berlaku X1 plus 1 kuadrat lalu ditambahkan dengan Y1 kuadrat ini sama dengan 20 ya. Ini kita namakan sebagai persamaan yang ketujuh. Lalu selanjutnya kita akan substitusikan nilai X1 ya pada persamaan ke-6 ini ke persamaan yang ketujuh. Tadi persamaan yang ketujuh ini sama dengan X1 plus 1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan 20 ya. Ini kita substitusikan nilai X1-nya sebagai 9 min 3Y1 ya. Kita substitusi di sini berarti 9 dikurangi 3Y1 lalu ditambah dengan 1 ya. Ini kita kuadratkan lalu ditambah dengan Y1 kuadrat sama dengan 20. Kita sederhanakan di sini 9 ditambah 1 hasilnya adalah 10 ya. Berarti 10 dikurangi 3Y1 ini kita kuadratkan lalu ditambah dengan Y1 kuadrat sama dengan 20. Ini kita uraikan ya. Ingat bahwa A min B kuadrat ini sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Berarti kalau 10 min 3Y1 kuadrat ini sama dengan 10 kuadrat yaitu 100 dikurangi 2 kali 10 kali 3 berarti hasilnya adalah 60 ya. Ini Y1 dikalikan Y1 lalu ditambah dengan kuadrat dari 3Y1 berarti 9Y1 kuadrat lalu ditambah dengan Y1 kuadrat ya sama dengan 20. Kita sederhanakan di sini 9Y1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat hasilnya adalah 10Y1 kuadrat lalu dikurangi dengan 60Y1. Lalu di sini 20-nya pindah ke ruas kiri ya, tadinya positif pindah ke kiri jadi negatif. 100 dikurangi 20 hasilnya adalah 80. Sehingga di sini kita tulis 10Y1 kuadrat dikurangi 60Y1 ditambah 80 sama dengan 0. Akan kita sederhanakan di sini kita bagi masing-masing ruas ya, baik ruas kiri ataupun kanan dengan 10 sehingga nanti bentuknya menjadi bentuk persamaan kuadrat yang lebih sederhana yaitu Y1 kuadrat dikurangi 6Y1 ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan persamaan kuadrat sudah dalam bentuk yang paling sederhana sehingga kita bisa faktorkan ya persamaan kuadrat tersebut. Di sini kita tulis Y1 min 2 dikalikan dengan Y1 min 4 sama dengan 0. Kita lihat di sini Y1 min 2 ini sama dengan 0 sehingga Y1-nya adalah sama dengan 2 ya. Atau kemungkinan yang kedua di sini Y1 min 4 ini sama dengan 0 sehingga Y1-nya ini adalah sama dengan 4. Selanjutnya karena nilai Y1 sudah diketahui maka akan dapat kita cari nilai dari X1-nya ya. Untuk mencari nilai X1 maka di sini kita gunakan persamaan X1 sama dengan 9 min 3Y1 ya. Ketika Y1-nya sama dengan 2, tinggal kita substitusikan saja ya. Di sini kita tulis 9 dikurangi 3 kali 2 ya. 3 kali 2 hasilnya adalah 6 sehingga di sini kita tulis 9 dikurangi 6 yaitu sama dengan 3. Selanjutnya ketika Y1 sama dengan 4, maka nilai X1 untuk Y1 sama dengan 4 tersebut juga dapat dicari ya. Dengan menggunakan persamaan X1 sama dengan 9 dikurangi 3Y1. Tinggal kita substitusikan di sini 9 dikurangi 3 kali 4. 3 kali 4 hasilnya adalah 12 ya. Sehingga di sini 9 dikurangi 12 hasilnya adalah negatif 3. Kita lihat di sini kita sudah memperoleh titik singgungnya yaitu titik S1 yang koordinatnya adalah X1, Y1. Di sini koordinatnya adalah 3,2.
Sementara untuk titik singgung yang kedua, di sini koordinatnya adalah negatif 3,4. Akan kita substitusikan nilai S1 dan S2-nya ke persamaan yang kelima, sehingga di sini akan kita dapatkan persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 19 sama dengan 0 yang melalui titik Q yang koordinatnya adalah 1,6 adalah sebagai berikut. Tadi persamaan garis singgungnya adalah x1 plus 1 lalu dikalikan dengan x plus 1 ditambah dengan y1 dikali y sama dengan 20. Kita tahu bahwa nilai x1 nya adalah sama dengan 3 ya. Sementara nilai y1 nya adalah sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan di sini 3 ditambah 1 dikalikan dengan x plus 1 ditambah 2y sama dengan 20. Lalu kita sederhanakan di sini 3 ditambah 1 yaitu 4. 4 dikalikan dengan x plus 1 ditambah dengan 2y sama dengan 20. Kita buka kurungnya di sini 4x ditambah 4 ditambah 2y, ini 20, kita pindah ke ruas kiri, tadinya positif pindah ke kiri jadi negatif. Lalu kita sederhanakan ya. Di sini kita dapatkan 4x plus 2y min 16 sama dengan 0. Dan ketika kita bagi kedua ruas dengan 2, maka kita dapatkan 2x plus y dikurangi 8 ini sama dengan 0. Kita lihat di sini untuk titik singgung yang kedua, di sini kita substitusikan juga x1-nya adalah negatif 3 dan untuk y1-nya adalah sama dengan 4 ya, sehingga kita dapatkan di sini negatif 3 ditambah 1 dikalikan dengan x plus 1 ditambah dengan 4y sama dengan 20. Lalu kita sederhanakan di sini negatif 3 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 2. Kita kalikan dengan x plus 1 lalu ditambah dengan 4y sama dengan 20. Kita buka kurungnya di sini negatif 2 kali x yaitu negatif 2x, negatif 2 dikali 1 yaitu negatif 2 ditambah dengan 4y. 20 ini kita pindah ke kiri juga, tadinya positif ke kiri jadi negatif. Ini sama dengan 0. Kita sederhanakan di sini negatif 2x plus 4y dikurangi 22 sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 2 ya, sehingga di sini kita peroleh x dikurangi 2y ditambah dengan 11 sama dengan 0. Sekian pertemuan ke-6 bagian ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.